Dalam bahasa Arab, spionase atau memata-matai diartikan dengan kata at-tajassus. Secara etimologi atau bahasa, at-tajassus dimaknai sebagai proses pencarian kabar berita dan penyelidikannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa at-tajassus adalah menyelidiki atau mencari-cari sebuah perkara yang tersembunyi, dan kebanyakan kegiatan ini diidentifikasikan dengan kejelekan dan kejahatan. At-tajassus menurut istilah. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dari kata at-tajassus. Imam Alusi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa at-tajassus dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang dimaksud dengan wala tajassus adalah tidak boleh mencari aurat aib seorang muslim dan membongkar aib yang telah Allah tutup dan jaga. Adapun jasus mata-mata dalam kitab Fathu Al-Bari dan Nailu Al-Wadhar diartikan sebagai mata dikarenakan pekerjaannya menggunakan mata, atau juga dikarenakan banyaknya ia menggunakan mata sebagai pengamatannya, sampai-sampai semua badan itu seakan-akan menjadi mata. Istilah mata-mata dalam Islam disebut dengan tajasus. Tujuannya untuk menyelidiki kekuatan musuh, mulai dari taktik, kekuatan personil, perbekalan untuk dilaporkan kepada pimpinan pasukan. Orang yang menyelidiki rahasia atau keadaan orang lain disebut mata-mata atau al-jasus. Konteks mata-mata yang dibahas kali ini adalah dalam peperangan, bukan sebuah kegiatan mengetahui kejelekan orang lain dan membebarkannya untuk orang lain. Soal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melarangnya. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Mata-mata menjadi salah satu elemen kekuatan dalam menghadapi kekuatan musuh. Umat Islam diperintahkan menyiapkan kekuatan apa saja untuk menghadapi musuh yang memerangi mereka. Hal ini termaktub dalam surat Al-Anfal ayat 30. Selain perintah Allah, perbuatan mata-mata saat perang juga pernah dicontohkan dalam sirah Rasulullah SAW saat perang Badar. Saat itu Rasulullah mengutus 12 orang yang dikepalai Abdullah bin Ubay Hadrat untuk menyelidiki kekuatan musuh. Dari ekspedisi mata-mata tersebut didapatkan laporan jika kekuatan musuh mencapai 1.000, terdiri atas 300 orang pasukan berkuda dan 700 orang pasukan berunta. Nabi SAW sendiri saat perang Badar juga melakukan fungsi mata-mata. Saat itu beliau SAW bersama beberapa sahabat menunggang kuda mengelilingi medan Badar yang akan menjadi tempat pertempuran. Lalu lewatlah seorang Arab. Nabi Muhammad SAW pun menyamar menjadi orang biasa dan menanyakan kepada orang Arab tersebut keadaan pasukan musuh dan pasukan kaum muslimin. Soal hukum mata-mata dalam konteks siasat peperangan. Ulama membagi hukumnya menjadi dua bagian. Pertama, hukum orang Islam memata-matai keadaan musuhnya. Tujuan dari penyelidikan ini adalah mengetahui taktik musuh dan memenangkan peperangan agar umat Islam tidak mendapatkan kehancuran. Soal orang kafir yang memata-matai umat Islam pun hukumannya dibagi menjadi dua. Pertama, untuk kafir harbi, yakni yang memerangi umat Islam. Kedua, kafir zimmi yang terikat perjanjian dengan umat Islam. Para ulama sepakat jika yang memata-matai umat Islam adalah kafir harbi, maka ia bisa dijatuhi hukuman mati. Namun jika yang memata-matai termasuk kafir zimmi, para ulama terbelah pendapatnya. Sementara Imam Malik dan Abdurrahman Al-Aujaj mengatakan kafir zimmi yang semata-mata tidak boleh dibunuh. Hanya saja status perjanjian dan hak dia untuk dilindungi batal. Hukum kegiatan spionase dalam Islam. Dalam kegiatan spionase, para ulama membaginya menjadi dua, yaitu spionase yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Sedangkan hukum kegiatan spionase dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
haram, wajib, dan mubah. Spionase terhadap orang Islam pada asalnya adalah perkara yang diharamkan sebagaimana yang tertera di dalam ayat 12 surat Al-Hujurat. Keharamannya dikarenakan kegiatan itu digunakan untuk mencari aib orang-orang Islam lalu menyebarkannya. Kegiatan spionase bisa menjadi wajib sebagaimana yang dinukilkan dari Ibnu Majishun. Bahwasanya dia berkata, "Aku berpendapat bahwa bolehnya memata-matai para pencuri dan penyamun jika kita ingin menyelidiki tempat persembunyian mereka dalam rangka membantu untuk memerangi dan memusnahkan mereka dari bumi." Kegiatan spionase dibolehkan jika dalam keadaan berperang antara kaum muslimin dengan kaum kufar ataupun negara Islam dengan negara kufar. Rasulullah menolak hukuman mati terhadap Hatib yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menyerahkan jenis hukuman kepada kaum muslimin. Sementara Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat lain. Menurutnya seorang muslim yang memata-matai umat Islam untuk dilaporkan kepada musuh bisa dijatuhi hukuman mati. Ibnu Hajar juga berdalil pada hadis soal Hatib. Menurut Ibnu Hajar, Hatib mendapat keistimewaan hukuman berupa takjir karena ia adalah ahlu Badar seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Sementara yang lain tidak mendapat keistimewaan tersebut. Hukuman bagi para pelaku spionase, yakni apabila seorang muslim memata-matai umat Islam secara berkhianat, maka akan dihukum mati. Jika yang memata-matai adalah orang kafir, maka predikat kafir terbagi menjadi dua, yaitu kafir harbi dan kafir jimi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memusuhi umat Islam, sedangkan kafir jimi adalah orang kafir yang terikat perjanjian dan hak dengan umat Islam. Maka apabila yang melakukan spionase adalah kafir harbi, akan dihukum mati, sedangkan jika yang melakukan spionase adalah kafir jimi, tidak dihukum mati, tetapi hak dan perjanjiannya akan batal.